Halo semuanya, kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang novel nih, supaya kamu paham tentang seluk-beluk novel. Siapa tahu kamu ingin menulis novelmu sendiri. Pertama-tama, langsung aja kita mulai dari pengertiannya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan novel? Novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak serta sifat setiap pelaku. Berbeda dari karya sastra lainnya, novel merupakan karya sastra yang panjang. Makanya novel yang sering kamu lihat di toko buku rata-rata memiliki halaman yang cukup tebal kan? Nah, teman-teman, novel juga mempunyai ciri-ciri loh. Untuk disebut sebagai novel, sebuah karya sastra ini harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, umumnya terdiri atas 100 halaman atau 35.000 kata. Kedua, tema dan alur cerita di dalam novel cukup kompleks. Ketiga, berbentuk narasi didukung deskripsi dan percakapan. Keempat, alurnya berkembang. Dan kelima, tokohnya banyak yang memiliki lebih dari satu karakter. Keenam, latar bergerak dan beragam. Serta terakhir, ceritanya disertai perubahan nasib tokoh. Novel itu kan panjang ya. Nah, kalau karyanya panjang gitu, kira-kira isinya apa aja sih? Isi dari novel kurang lebih sesuai dengan struktur novel yang terdiri atas abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Supaya lebih jelas, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan rangkuman isi cerita yang ada di bagian awal novel. Abstrak ini sebenarnya opsional, bebas mau dicantumkan atau tidak. Biasanya, abstrak ditulis untuk menjelaskan gambaran awal dan situasi yang dialami oleh tokoh utama dalam novel. Kedua, ada orientasi. Pada bagian ini akan dijelaskan latar novel. Latar yang dimaksud itu meliputi waktu kejadian, suasana, hingga tokoh-tokoh yang ada dalam novel. Penulis biasanya juga akan menjelaskan tentang keseharian atau aktivitas yang dijalani tokoh utama pada bagian orientasi. Ketiga, ada komplikasi. Struktur novel selanjutnya adalah komplikasi. Pada bagian komplikasi akan dijelaskan tentang urutan kejadian cerita. Komplikasi biasanya juga akan mengandung urutan sebab akibat terjadinya peristiwa. Singkatnya, komplikasi itu awal mula munculnya konflik dalam cerita. Keempat, evaluasi. Puncak konflik dari sebuah cerita masuk ke dalam bagian evaluasi. Pada bagian ini, pembaca akan disuguhkan klimaks dari masalah yang terjadi pada tokoh novel sehingga bisa turut merasakan ketegangannya. Kelima, ada resolusi. Setelah mengalami ketegangan atau puncak konflik, biasanya akan dimunculkan solusi-solusi atau pemecahan masalah yang terjadi. Nah, bagian ini disebut dengan resolusi. Dengan kata lain, resolusi adalah cara penyelesaian konflik dalam cerita. Resolusi juga sering disebut sebagai ending atau akhir nasib tokoh dalam novel. Apakah berakhir sedih, bahagia, atau bahkan menggantung. Dan terakhir, ada koda. Struktur novel ini disebut koda atau penutup. Koda adalah penutup cerita yang membuat pesan-pesan moral. Koda juga sifatnya opsimal, gengs, seperti abstrak. Penulis novel boleh mencantumkan koda ataupun tidak pada novel karangannya. Saat penulis tidak mencantumkan koda,
maka pembawa bisa menebak sendiri pesan moral apa yang tergantung di dalamnya. Nah, struktur tersebut merupakan struktur novel secara umum ya guys. Bisa jadi ada novel yang strukturnya tidak melibatkan keseluruhan dari poin-poin di atas. Unsur intrinsik novel. Novel memiliki beberapa unsur intrinsik yang dapat diperhatikan oleh penulis. Unsur intrinsik novel adalah unsur-unsur pembangun yang ada dalam novel. Tujuannya agar novelnya menjadi semakin kaya dan menarik. Ada apa saja unsur intrinsiknya? Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok dari sebuah cerita. Kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah para pelaku yang ada dalam cerita, sedangkan penokohan adalah pelukisan watak tokoh yang digambarkan melalui sifat, perilaku, gerak-gerik, maupun dialog para tokoh. Ketiga, latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita. Keempat, alur dan plot. Alur adalah proses berjalannya cerita, sedangkan plot adalah serangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Jika kamu sering dengar istilah plot twist, maksudnya itu plot ini ya. Jika suatu novel mengandung plot twist, artinya plot pada novel tersebut mengalami perubahan yang tidak disangka-sangka oleh pembaca. Kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Keenam, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang kepada para pembaca. Dan yang terakhir, gaya bahasa. Penggunaan bahasa dalam karya oleh penulis atau pengarang karya tersebut. Selanjutnya, unsur ekstrinsik novel. Selain unsur intrinsik, novel juga memiliki unsur ekstrinsik loh. Untuk ekstrinsik novel adalah unsur-unsur pembangun yang berasal dari luar novel. Bagaimana maksudnya? Unsur ekstrinsik ini bisa dikatakan sebagai subjektivitas pembaca dalam memaknai kisah yang ada di dalam novel. Terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang dimaksud antara lain yaitu nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetika. Kedua, latar belakang pengarang. Beberapa hal yang termasuk dalam latar belakang pengarang yaitu riwayat hidup pengarang, kondisi psikologis pengarang, aliran sastra yang dimiliki pengarang. Dan yang terakhir, latar belakang masyarakat. Hal-hal yang termasuk dalam latar belakang masyarakat yaitu kondisi politik, ideologi negara, kondisi sosial, dan kondisi perekonomian masyarakat. Dalam novel, terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang umumnya digunakan untuk membangun cerita pada novel, yaitu yang pertama ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur pembentuknya. Contohnya seperti buah pena. Maknanya hasil karangan atau karya tulis. Naik daun, maknanya terkenal. Tinggi hati, maknanya sombong. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah majas. Majas merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, baik secara lisan maupun tertulis. Majas memiliki beberapa jenis, yakni yang pertama, majas perbandingan.
Yang kedua, majas penegasan. Yang ketiga, majas pertentangan. Dan yang keempat, majas sindiran. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah peribahasa. Peribahasa merupakan kelompok kata atau kalimat yang susunannya tetap. Biasanya berupa kiasan maksud tertentu yang bisa berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Contohnya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, bersama-sama dalam suka dan duka, baik buruk sama-sama ditanggung. Bertepuk sebelah tangan, maknanya kebaikan yang hanya dari satu pihak. Contoh novel, apa saja sih contoh novel itu? Contoh novel ada banyak banget. Mungkin saat ini sudah tidak terhitung jumlahnya, karena saat ini siapapun bisa membuat novel, termasuk kamu. Beberapa contoh novel yang terkenal di antaranya. Yang pertama yaitu Cantik Titu Luka karya Eka Kurniawan. Novel ini bercerita tentang kutukan yang dialami oleh Dewi Ayu dan semua anak perempuan keturunannya. Terlahir cantik justru membuat Dewi Ayu dan semua anak perempuan yang dilahirkannya mengalami patah hati tiada henti. Kecantikan justru menyimpan banyak luka dan kesedihan bagi mereka. Novel yang kedua yaitu Rapi Jali karya Di Lestari. Novel ini adalah naskah tertua dari penulis terkenal Di Lestari yang sebelumnya sempat tertunda selama 27 tahun. Wah, lama banget ya. Trilogi Rapi Jali bercerita tentang Pink, seorang remaja yang tinggal di tepi sungai Cijulang bersama kakeknya di sebuah rumah yang penuh dengan alat musik. Pink sangat suka bermusik, namun diam-diam ia gelisah akan masa depannya yang belum jelas. Pink harus pindah ke Jakarta dan tinggal bersama keluarga calon gubernur. Dari situlah kehidupannya jungkir balik. Pink harus menghadapi sekolah baru, kawan-kawan baru, dan tantangan baru. Nah, segitu aja kurang lebih materi dari novel. Selamat menonton teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.